alamin. Bab sholatil khauf. Bab sholat dalam kondisi penuh ketakutan, terutama dalam peperangan. Idza kana kita mubahan, apabila peperangan itu adalah mubah, boleh. Jadi begitu teraturnya Islam, itu semuanya ditertibkan, jadi atur gitu. Sampai peperangan yang zahirnya itu adalah mengalahkan musuh, itu pun gak boleh asal menang, gak boleh. Saya perang pun diatur begitu tingginya, begitu beradabnya. Atau menyembelih hewan diatur, hatta kisos, ya. Kisos memberikan hukuman mati pada pelaku pembunuhan, itu diatur bagaimana semanusiawi mungkin. Begitunya hebatnya orang Islam. Nah, makanya di sini diberikan batasan bahwa sholat khauf ini diizinkan, keringanan ini apabila peperangan itu peperangan yang boleh dimana, bukan peperangan yang haram. Ada peperangan haram yang banyak, menyerang untuk menguasai, menyerang untuk menjajah, itu tidak boleh. Maka ada sholat khauf di situ. Wal adu fi ghairi jihatil qiblat, dan musuh bukan ke arah kiblat, entah sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang, pokoknya bukan di kiblat. Kalau kita menghadap kiblat, musuhnya sudah jelas, yang pasti bukan dari kiblat, entah dari utara, dari selatan atau utara. Maka gimana cara sholatnya? Faraqal imamu, memisahkan sebuah imam. Imam maksudnya di sini adalah komandan atau panglima. Fil qataini, dua kelompok. Fil qatan fi wajhil adui, satu kelompok menghadap musuh. Ya, satu kelompok menghadap musuh. Wa yusalli bi firqatin, dan sholat dengan kelompok lainnya lagi rakaat, satu rakaat. Dan ke depan dulu ini. Ya, ada baca ini saat ini dalam kondisi orang bukan. Yang belakang di bagian jaga, yang depan di bagian bangun di sini. Yang jaga di mana? Ya jangan sholat dulu. Siap-siap. Siap-siap di mana? Yang menjaga pasukan ini, menghadapi musuh yang dari arah timur misalnya. Udah pasang senjata dan ke timur. Yang ini sholat dengan imam. Mungkin kita merasa ribet. Kenapa sih mesti dibuat satu imam begini? Kenapa nggak dua aja? Dan dua kelompok, satu imamnya saya, satu imamnya itu. Kenapa nggak begitu bisa ini? Nah, ini bukti bahwa Islam itu, apalagi dalam peperangan, sangat-sangat menjaga istimewa umat. Persatuan umat itu sangat dijaga. Jadi kesetiaan pada panglima dalam peperangan itu dijaga betul. Jangan sampai nanti akhirnya muncul panglima tandingan, bahaya. Makanya tetap satu panglima, dia yang bagi. Sholat ini dengan yang ini, yang depan ini, yang sebelah kan jaga di belakang. Faidah kau penjelasannya, maka ruku, terus begitu sujud kedua, terus berdiri,
Agak baca tadi baca Al-Kafirun. Yang kedua ini baca Al-Ikhlas. Misalnya begitu. Maka ini sopan ini tadi niat mufaraqah. Gak harus menjadi apa? Gak harus jadi apa? Makmum, memisahkan diri. Dan mau sholat sendirian aja. Gimana ya sendirian masing-masing? Ada yang cepat, ada yang cepat banget, ada yang lambat. Gak masalah, teruskan aja sendiri. Imamnya diam, baca surat yang gak panjang gitu. Sampai ini selesai ruku, sujud, tahiyat, salam, selesai gantian. Udah gantian, sejatinya sih yang sholat udah ke belakang sana, yang saya di belakang maju ke soft sini. Imam lagi ngapain? Imam lagi ngapain? Imam masih berdiri, ya. Imam masih berdiri. Naumu fawaraqatahu wa atamu munfaridin. Niat mufaraqah dengan imam wa atamu mereka sempurnakan munfaridin sendiri-sendiri. Jadi memang kalau melihat fikih itu namanya masbuk, namanya mufaraqah ya udah masing-masing aja. Bukan seperti sebagian orang di Bandung ini. Kalau yang masbuk bisa ya 5 orang, maka 1 orang dianggap makmum. Kapan penobatannya? Kapan penobatannya? Terus kriterianya gimana kan nggak jelas. Jadi karena memang nggak ada aturan dalam fikih, buat sendiri bingung akhirnya. Yang jadi imam yang mana? Yang kanan, yang kiri, yang tengah. Ada yang berbanyak? Nggak ada. Karena memang kalau sudah mufaraqah atau masbuk, imamnya sudah selesai, udah munfaridin, sholat munfarid aja. Dan nantinya dia munfarid, ngapain disambung-sambungin? Wadabu ila wajil adui. Nah, ini yang soft ini tadi, sholat selesai, datang ke sana. Wajah ulaika, dan datangnya itu tadi kelompok ini. Habis dari sana datang kasih kelompok ini maju ke sini jadi makmum. Jadi makmum. Bahwa dari imam, ya, imam tetap di situ. Qaimun berdiri fi sholati. Masih berdiri, diperpanjang kali bacaannya, ya. Ya kalau dia baca surat sampai terasa bahwa kelompok tadi itu sudah jadi makmum di sini. Fayuhrimuna, maka mereka ini yang tadi jaga, ini sekarang takbiratul ihram di sini. Allahu Akbar, dan makmum semua. Andaikan setelah itu imam langsung ruku, ya gak apa-apa sebenarnya. Mereka ini kan masbuk. Fatihah gak selesai atau bahkan gak baca Fatihah pun gak apa-apa. Tapi aturannya wayam khusu dan berdiam, imam ini diam dulu, jangan buru-buru ruku. Yuqadril Fatihah wa suratil qasirah. Wayam khusu dan berdiam lahum bagi mereka pasukan yang kedua ini. Biqadril Fatihah, sekiranya surat Al-Fatihah wa suratil qasirah dan surat yang pendek. Ya. Jadi imam tahan dulu, jangan buru-buru, kasih kesempatan soft yang kedua ini untuk baca Fatihah dan surat pendek. Al-Ikhlas lah pokoknya. Nah, perhatikan bersama ini. Imam rakaat berapa ini? Kedua. Maunya belakang. Rakaat pertama. Ruku bareng, sujud bareng. Ya.
Fa idza jalasa lit tasyahhudi, begitu imam duduk tasyahud, imam duduk tasyahud, gimana? Makmum ini gak usah ikut tasyahud. Nah ini bedanya. Kalau sholat biasa kan harus ikut apa? Tasyahud. Kenapa? Karena imamnya tasyahud. Tapi itu sholat khauf beda. Imam habis sujud tasyahud, makmum ini langsung berdiri. Itu yang bedakan ya. Wa'atamu dan menyempurnakan anfusihim. Nah, ruku, sujud, sampai ikut tasyahud. Wa yutim dan menjaga dua imam. Nah, sekarang itu jangan berbuat tasyahud, jangan berbuat salam. Imam kalau berburu salam, dia tasyahud dipanjangkan. Lu ngapain? Ya baca doa atau zikir-zikir lain. Yang penting jangan tidur aja. Kalau tidur, makmum nyusul, nggak salam kemana? Kan capek yang jaga di sana. Kapan salamnya? Ternyata tidur. Mungkin lah. Namanya orang capek. Semua yusallimu bihim. Nah, kemudian salamnya bareng dengan kelompok yang kedua ini. Kalau dengan kelompok pertama ini tadi takbiratul ihramnya bareng, dengan kelompok ini salamnya yang bareng gitu ya. Nah, sekarang ceritanya lain, sholatnya bukan 2 rakaat ini. Sholatnya sholat maghrib, wa'inka dan nggak ada sholat itu maghriban, sholat maghrib. Gimana ini? Maka sholat bil ula, sholat dengan rakaat dengan kelompok pertama. Rakaat ini 2 rakaat. Jadi 2 rakaat, ya. Dia mengundurkan diri, imam melanjutkan 1 rakaat, kan maghrib ini soalnya. Melanjutkan 1 rakaat, kemudian makmum yang pasukan yang tadi jaga langsung bergabung. Kelompok kedua ini dapat 1 rakaat dengan imam. Terus gimana? Lanjutannya sama aja. Dia tasyahud, makmum meneruskan seperti tadi. Bisa dia dengan kelompok kedua rakaatan 1 rakaat. Ruba'iyatan atau sholatnya 4 rakaat. Kenapa nggak dua-dua? Karena nggak musafir. Biasa sholatnya 4 rakaat, nggak dikosong. Sholat itu firmannya rakaat ini. Sholat dengan tiap-tiap kelompok, tiap-tiap pasukan, rakaat ini 2 rakaat. Udah ini selesai sampai sini. Dipahami nggak ini? Fa'in farraqahum arba'a firaqin. Seandainya pasukan dibuat 4 dan sholatnya 4 rakaat ini. Wa shalla bi kulli firqatin raka'atan. Dan sholat dengan setiap kelompok 1 rakaat. Maksudnya gimana? Dibuat 4,
1, 2, 3. Imam sholat. Kelompok pertama mau di sini. Begitu masuk rakaat kedua, dia tarsib sendiri, selesai. Rakaat kedua ini yang nyusul ikut rakaat kedua. Dan begitu masuk rakaat ketiga, dia mufaroq tarsib sendiri. Rakaat ketiga yang belakang itu nyusul. Begitu masuk ke 4, mufaroq tarsib sendiri. Masuk ke 4, baru kemudian nyusul. Baru kemudian diteruskan seperti ini tadi. Bagusnya imam nunggu dalam tasyahud lama, ya lama nunggu 3 rakaat. Kan sisinya 3 rakaat. Dia nunggu 3 rakaat ya, tidak apa-apa, tunggu aja. Sehingga nanti salamnya bareng-bareng. Sohasa, ini bentuk kedua ya. Bentuk pertama tadi, musuh berjalan di arah timur dibagi 2. Dan ini prakteknya kalau musuh nggak jelas dari arah mana, bisa kiblat, bisa nggak kiblat, nggak bisa timur, bisa utara, bisa selatan. Udah pasukan bercepat dan gitu. Soalnya tetap dari satu imam, lo lihat ini ajibnya. 4 pasukan, waktu sholatnya beda, imamnya tetap 1. Tadi itu supaya kesetiaan pada panglima tertinggi itu tidak berubah-ubah. Ini masa contoh soal yang lain. Baik dalam fil qiblat. Apabila musuh berada di arah kiblat, yusyahaduna disaksikan di sholat, di dalam sholat, kelihatan itu musuhnya dalam sholat. Kita sholat. Gimana kalau begitu? Wafil muslimin kafaratu. Dan umat Islam banyak. Dalam Islam ada jumlah yang banyak. Gimana prakteknya? Sofahu sofaini fa'atita. Maka dibuat 2 baris pasukannya. Dibuat 2 baris. Wa ahrama wa raka'a wa rafa'a bil qulub. Takbiratul ihram bareng semua. Soal pertama, soal kedua itu takbiratul ihram semuanya. Musuh itu belakang. Soal pertama, kedua di sini, soal di situ. Imam takbir ikut takbir, imam ruku ikut ruku, imam bangun ikut bangun. Faidah sajadah, apabila sujud sapa imam, maka sajadah sujud juga ma'ahu beserta imam sapa as-safful ladzi yalihi. Nah, begitu sujud, yang depan ikut sujud, yang belakang taruh dulu. Wastamar as-safful akhar, dan meneruskan berlanjut. Sapa as-safful akhar, saf yang ini tadi di belakang, qa'iman berdiri. Mereka belum berada sholat ya? Sholat kan takbirnya bareng. Takbirnya bareng, ruku bareng, i'tidal bareng. Hanya mereka belum meneruskan sujud, yang ini sujud duluan, itu doang bedanya. Makanya faidah rafa'u, tatkala mengangkat sopo imam dan sof pertama ini tadi, ru'usal, kepala mereka udah bangun dari sujud ini, maka sajadah soful akhar, yang belakang baru sujud. Tadi kan yang ketiga terus-terusan nunggu, ini baru sujud. Nah, itu rakaat berapa tadi? Rakaat berapa tadi?
Rakaat pertama lagi itu ceritanya. Dan ini masuk rakaat kedua. Yang berdiri berapa sof ini? Rakaat kedua. Yang berdiri berapa sof? Dua-duanya berdiri. Summa yarka'u, kemudian dia rukuk. Wa yarfa'u, dan bangkit dari rukuk. Bilkul dengan dua sof ini. Faidah sajadah, nah ini harus tinggal imam sujud, sajadah sujud ma'ahu beserta imam sebuah as-sofu lagi harus awalan. Nah rakaat kedua, nah kelompok ini yang ikut apa? Ikut sujud. Ya ini diam dulu, tidak. Imamnya sujud. Wasajadah ma'ahu as-sofu lagi harus awalan, dan sujud bersamanya sof yang menjaga pada awal-awalnya. Wahai sadar menjaga sof ini, sof as-soful akhir, sof yang ini, yang lain. Faidah rafa'uhu, tatkala imam dan sof yang hawasa tadi, imam dan sof ini sajadah, maka sujudlah sof yang ini. Jadi gantian. Kalau tadi yang rakaat pertama, yang kelompok ini yang sujud berimam, rakaat kedua kelompok yang ini sujud berimam. Itu aja praktisnya. Wa yudhabu, dan disunahkan apa silafi fi sholatil khawfi, membawa pedang, membawa senjata dalam sholat khawf. Jangan digelecaki di gudang sholat. Bisa putus gimana? Wah tenang, kita lawan tangan kosong. Jadi kalau itu tangan kosong juga, kalau itu bawa pistol gimana? Bahasa laras panjang, gimana ngelawannya? Wah kita lompat aja, kita tangkap, itu kan di film. Nah, itu kan di film, bisa aja begitu di film. Begitu asli beneran, bawa lompat tembak, karena udah selesai. Nah, makanya dalam kondisi begini, pasukan senjata tetap siaga. Wa idashtadal khawfu, nah ini bentuk lainnya lagi. Tatkala menjadi parah atau khawfu, ketakutan, wal tahama, dan berkecamuk, dan tumpang pilihan ribut, tidak bisa diatur lagi, saking sengitnya pertempuran. Wa tahama, dan menjadi sengit al-qital, peperangan. Maka gimana kalau begitu? Sallahu, jangan solu ya, karena orang baca salah kalau dalam hadis itu. Gimana hadis apa itu? Wa wajadan nasa qad sallahu, itu kadang orang baca wajadan nasa qad sallu. Gimana ya? Hadis fadilah amal ini. Madhaba ilal masjid wajadan nasa qad sallahu. Dia datang ke masjid, orang sudah selesai sholat, dia masih dapat pahala berjamaahkan itu. Nah itu kadang-kadang beberapa kali yang kita orang bisa taklim wajadan nasa qad sallu. Sallallahu rijalan wa rubbanan dalam khidmati ghairiha jama'atan wa furada. Keadaan betul-betul genting, berdiri peperangan, tidak bisa ditahan lagi, tidak teratur, dan berkecamuk beneran. Gimana? Ya udah. Sallallahu rijalan, sholat sambil berjalan kaki, wa rubbanan sambil naik kuda. Ilal kiblat, ingat kiblat ghairiha, dan sedang kiblat udah terserah mau kemana, mau pakai isyarat gimana, yang penting dia lihat sholat. Jamaatan berjamaah furada dan sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Tidak ada genting. Wa yumi'una birruku'i, dan mereka isyarat birruku'i dengan ruku'nya juga dengan isyarat. Wa sujudi, dan sujud in ajadu bila tidak mampu. Jangan sampai konyol. Ya. Wah ini sholat tiap agama. Begitu pertempuran
sujud beneran ya? Enggak. Nah, yumi'una dengan isyarat gitu. Yumi'una dengan isyarat. Itu perlunya mengajari fikih supaya tahu gimana Allah Ta'ala mengatur hukum lewat para ulama itu, sehingga tepat mempraktekannya. Coba kalau kita nggak ada tutor fikih begitu, baca global semuanya tentang sholat, khauf misalnya, udah berkecamuk. Karena bacanya dulu sholat biasa, begitu ada berpadu, ada maghrib dari sholat, Allahu Akbar, langsung jalan gimana tuh? Habis itu ruku lama lagi, itu gimana lagi berarti ruku lama-lama, sujud lama-lama itu gimana? Tetapi masalahnya maksud makin dekat dengan Allah, ya iya cepat mati biar lebih dekat lagi sama Allah. Dengerin ya, ini perlunya kepekaan dan kepahaman. Kepekaan dan kepahaman. Contoh lain, ini pokoknya. Dalam perjalanan berjamaah itu kita mesti memahami kondisi yang lain juga. Mulai dari sallallahu alaihi. Kalau satu rombongan perjalanan bersama-sama, lalu ada satu atau dua atau beberapa orang dia habis sholat mau zikir, menjaga istiqomah, subhanallah 33 Allah dan seterusnya, doa panjang. Maka dia marahi, bukan pada tempatnya, ini safar. Atau misalnya sholat safarnya di stadion kereta api atau di airport, musola kecil. Kita sudah terbiasa setiap sholat zikir lengkap plus ayat kursi 11 kali, misalnya begitu. Oh ini dalam kondisi begini ya jangan ngotot diteruskan ke apa? Pakai musola itu semua kita nggak boleh. Orang ngantri tunggu kita zikir dulu, tambah lagi ya Allah 100 kali, jangan kasihan. Sementara ini dapat beli bersama. Nanti kalau di rumah mau 1000 kali ada. Ya, mesti bisa membedakan, tahu kondisi dan situasi. Bukan, oh saya udah istiqomah, saya tinggalkan. Ya ini yang lain berderita akhirnya. Lalu Abi memperhatikan kadang-kadang orang itu, entah karena lugunya atau prosesnya atau saking ikhlasnya, dalam kondisi safar bareng pun dia harus meneruskan kebiasaan dia, yang lain dipaksa ikutin dia. Buru-buru ada keperluan, bertidur di rest area subuh, perjalanan masih jauh. Maka kalau ada satu orang dia maksa zikir seperti isyrak, itu kebangetan itu namanya. Nah kamu jangan menunggu di mobil. Dia ngeyel tetap zikir pagi petang dulu, baca wiridul latif, baca ini sampai isyrak. Ya Allah, ini kan gak wajib gitu. Kenapa dia cerita begini? Yang dia alami ini, udah siap-siap mau segera berangkat, setelah nyantai. Salah. Ya kalau baca Qurannya nggak salah, baca Quran bisa dibilang salah. Tapi penempatannya ini nggak tepat gitu. Penempatannya nggak tepat. Nah ini kondisi peperangannya berkecamuk. Ya udah sholat sebisanya. Wajib diun di ruku wa sujudin aja sudah. Ruku sujudnya pakai isyarat saja. Kalau memang nggak mampu, ya berkecamuk beneran, pedang di depan mata. Wa sujud dan sujud juga akhwatu lebih rendah. Wa ini tolong dan dia tergesa ila darbi untuk memukul atau menyerang, al tetapi terus menerus dorobu mereka pukul mereka sangat gak masalah.
dibilang, itu kan 3 gerakan itu kalau kondisi normal. Ini kondisi langsung gitu 3 gerakan batal. Ya kapan jadinya sholatnya? Begitu melangkah, set, aduh 3 takbir lagi. Nah, kapan selesainya? Makanya perlunya memahami fikih itu begini. Subhanallah, ulama beristihad sebegitu susahnya. Kita tinggal pakai, itu pun nggak dibaca. Walau yang ta'lim dan gak wajib mengulangi atas mereka. Nah, kondisi off, kondisi tidur, kondisi darurat. Walau yang jujurnya nggak boleh bahas siang, tidak artinya ini doang. Awas deh, ya nggak tahu gitu. Diam aja. Sholat gerakannya dengan isyarat-isyarat tadi. Wallahu a'lam. Tahan dulu. Dipahami betul-betul